warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wombohe Li Abadinggo. Alhamdulillah, hari ini saya kehadiran salah seorang tamu yang berprestasi, khususnya di oleh di bidang bela diri. Simpai Sihang Damsi. Sudah Sihang. Oh, bukan lagi Simpai. So, Sihang. Sihang atau Sihang? Sihang. Sihang Damsi, ya. Sihang Damsi dari karate. Karate, nah, dari apa? Lemkari? Lembaga Karate Do Indonesia atau Lemkari. Oke. Perguruan Lemkari. Nah, Pak Damsi ini kan nama asli Damsi atau? Damsi Winowoda. Damsi Wino. Damsi Winowoda. Dan si Winowoda atau? Damsi. Dan ini mau kata dan atau? Tidak, Damsi sambung. Damsi Winowoda. Oh, jadi sambung. Ya, sambung. Saya kira dan Jadi Winowoda itu marga, Pak. oh, Winowoda Ya, marga. Marga dari Talaut. Dansi sambung itu nama. Ya, nama itu Damsi. Saya kira ini Winowoda. Winowoda ini nama orang. Baru maksudnya dan si Winowoda begitu Damsi bukan? Winowoda. Maksudnya bersama Winowoda Ya. bukan? Dansi ini nama orang. Nama orang. Kan saya tahu kan, dan ini kan satu kata. Ya. Itu si itu menyebutkan bahwa dengan siapa. Ya. Tapi ternyata ini nama asli Sambung Damsi. Dansi Winowoda. Pak Damsi Winowoda. Dansi Winowoda ini sekarang Pak Damsi kan karate. Ya, Bergelut di bela diri karate. karate. Nah, sekarang kalau di karate sebagai apa, Pak Damsi? Untuk sekarang saya di karate itu mulai belajar bela diri ini dari tahun 80. Dari tahun 80. Ya. Nah, sekarang di Pak Damsi ini. Saya dengar Pak Damsi masuk kalau di kepengurusan Fork ya? Ya, Porki Fork saya itu penasehat. penasehat Ya, utama. penasehat utama. Oke. Di Porki. Nah, banyak cerita yang saya sudah Carlota Kamari ini ya tentang di Pak Damsi, bahwa Pak Damsi itu dari sampai menggeluti karate ini atau sekarang sudah wasit. Saya untuk pertama kali untuk ikut seleksi wasit kami dari Gorontalo waktu itu masih perguruan Lemkari. Pak Damsi ini adalah salah seorang wasit pertama di lolos ujian utusan Gorontalo ya. di tahun 2002 di Makassar. 2002 di Makassar. Waktu itu belum ada wasit nasional Belum ada. dari Gorontalo. Kami ikut tes ada sekitar 10 lebih. Salah satunya adalah Pak Damsi. Lulus satu-satunya waktu memimpin di Mato Angin itu Dai Baktiar Cup waktu itu Kapolri 2002 itu hanya saya yang lulus. Satu-satunya Ya, dari beberapa peserta ikut dari Gorontalo. Pak Damsi lulus satu-satunya. satu-satunya. Waktu itu untuk wasit nasional untuk wasit juri. kejuaraan Anton Sujarwo Cup di Makassar. Bukan Anton, Dai Baktiar Cup. Jadi 2002. dari Baktiar. Ya. Nah, jadi Pak Damsi ini waktu itu beberapa orang dari karate utusan Gorontalo dari Fork ya, Dari Lemkari. dari Lemkari utusan Gorontalo mengikuti ujian sebagai wasit nasional Sekaligus ujian Dana 4 waktu itu. sekaligus ujian Dana 4. Ya. Nah, Lulus. salah satu-satunya adalah yang lulus itu adalah Pak Damsi. Jadi waktu itu Pak Damsi belum ada wasit nasional. Ya, kebetulan waktu itu kan kami habis ujian kan ke Jurnas Lemkari memperebutkan piala bergilir Dai Baktiar Kapolri Cup waktu itu. Kami beberapa orang dari Gorontalo yang senior-senior itu mengikuti tes perwasitan. Enggak, maksudnya yang wasit kalau wasit daerah kan ada. Kalau wasit daerah kami ini sudah wasit daerah. Nah, untuk wasit nasional yang Gorontalo itu untuk belum ada. memimpin belum ada sama sekali kami. Jadi kami di sana ikut tes. Kalau siapa yang lulus itu akan memimpin pertandingan ke Jurnas itu nasional. Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional di Dai Baktiar Cup itu. Dan alhamdulillah saya waktu itu dinyatakan lulus. Hanya satu-satunya dari Gorontalo yang bisa memimpin di Mato Angin itu ke Jurnas itu. Dan itu mulainya dari wasit nasional dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Setelah itu kan sekarang sudah banyak. Ya sudah banyak. Oke. Nah, ceritanya kita cukupkan dulu itu yang untuk wasit nasional. Iya. Pak Damsi ini dulu memang hobi karate atau? Kalau dulu saya, Pak, tidak hobi karate. Waktu saya merantau dari Pulau Talaut ke Palu. Asli dari mana? Talaut, Pulau Talaut sana, perbatasan. Talaut Jaya atau Talaut Biru?
Bukan perbatasan Filipina. Oh, sana Botol Laganya, Botol Laganya. Ya. Jadi saya dibawa kakak saya itu Abah di Palu tahun 80. Jadi saya itu cuma ceritanya mau sekolah. Oh, jadi tidak tahu ini karate ini. Tidak tahu, Abah. Oh, jadi tidak tahu ini karate ini. Tidak tahu sama sekali. Baru sampai soal karate. Gara-gara waktu itu saya itu kakak suruh ke pasar Di mana ini? Di Palu. Oh, jadi talaut ke Palu. Dia ke Palu. So di Palu saya ini 2 bulan. Kakak suruh ke belanja rampa-rampa di pasar Manonda. Kakak ini tugas di sana atau Di batalion 711. Oh iya. Itu. Terus saya belanja, terus saya itu uang belanjaan saya yang diberikan kakak itu beli sayur, mau beli tomat, mau beli semua rica. Artinya bukan dirampok, ada yang iseng. Ada yang meminta beli rokok. Maka uang ini diambil mereka. Saya pertahankan. Bahasa biasa, orang ambil. Orang ambil toh. Saya pertahankan ini uang karena ini saya mau dapat tampeleng. Baku apa? Saya lihat, ini orang yang bak royok pas saya lalu ini. Nah, tapi dia kenal saya. Dia agak miring sama saya tuh. Kan antrian orang Bapak itu antrian. Balas 1 tahun ini. Saya sudah penuh ini. 4 ember ini sudah penuh. Saya antar 2 ember ke rumah, saya kasih tahu kakak. Kakak, yang Pak Royok Pak itu ada di sana dia. Ada di sebelah, di tempat sebelah. Kenal. Kenal betul ini. Betul kakak. So dia itu. Kakak bilang, kalau begitu mau pilih dulu. Maka kakak sepatu dia buka dulu, mau pilih ini orang betul. Apa betul ini yang waktu itu pas saya tahun lalu ini. Ternyata betul. Karena kakak saya mengamati dari jauh, dia bilang begini sama saya. Siapa? Kan di sana pakai bahasa buku. Pakai kau, bukan karena di sana kalau itu bahasa buku. Kau mau melawan lagi? Kau melawan lagi? Saya jawab, iya. Sebentar saya bilang. Saya sekarang. Tapi soban biru ini. Soban biru, so tahu. Dulu biru-biru sekarang. Biru memang bangka-bangka. Akhirnya kakak saya bilang, Dansi, sebetul ini. So dia. Pendek cerita, dia ke Semakula apa pendek cerita dikasih Pak Wadu dan dia mau. Mau dia. Masih zaman-zaman itu. Iya, zaman waktu itu. Itu Raja Lolo mau ini. Oh, dia mau. Begitu dia mau, mulai bakustan. Nah, dalam hati saya sedangkan kamu ampa lalu saya masih bisa bertahan. Apalagi saya sendiri. Wow, lalu belum ada kamu ini. Belum tahu ini dia aku suka, Suki Harai, Maigeri Mawasi belum tahu dulu kan. Tiba udah Maigeri ya. Ini cuma 1 kali isi saya Pak, memang karena baik-baik Pak dia. Oh, jadi cuma 1 kali. Cuma saya Geri 1 kali. Baru saya Haito jual. Ini Haito bagi pantai leher. Haito. Jadi kalau talipa-lipa dia minta ampun. Bukan minta ampun, masih melawan. Cuma saya injang. Nah, karena dia so dibawa, jadi saya dia juga dia memang sakit. Setelah so begini dia coba tutup muka, coba bilang ampun, baru minta saya ditarik oleh si Kuya. Oke, pendek cerita. Akhirnya dapat balas juga. Dapat balas saya. Sampai dengan yang 1 orang juga katanya. Ya, saya kebetulan ketemu juga dengan 1 orang ini di apa mau ke sekolah itu, sebuah sekolah. Saya memang saya kasih clear juga. Nah, sampai saya dapat balas 3 orang. Yang 1 itu mamanya saya tidak baku dapat. Biar itu selesai. Jadi awalnya ikut latihan karate ini karena balas dendam. Balas dendam itu saya. Sekarang dendam kan sudah selesai. Tidak ada selesai itu karena masih zaman panas. Nah, jadi dari situ itu semuanya pikir bahwa karate ini bukan untuk balas dendam. Iya, untuk prestasi. Untuk prestasi. Saya dengar di Padang sih ada prinsip, ada moto di karate. Moto di Padang sih di karate apa? Moto saya di karate itu adalah teman baik saya. Karate adalah teman baik saya berjalan di mana saja. Buktinya kan di bola pembalas tadi. Ya, itu. Jadi dari situ mulai diambil ke hal-hal yang positif. Jadi tadinya awal ini latihan karate ini karena membalas dendam karena orang pukul. Nah, sekarang sudah berubah bahwa karate ini adalah teman hidup, pendamping di mana-mana baru untuk prestasi, bukan lagi untuk balas dendam. Untuk melatih anak saya, alhamdulillah anak saya
Ya sudah, saya bersama mereka mendampingi ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Nah, dari Palu sampai di Gorontalo, saya itu dari di sana sampai Sabuk Barat, saya sampai Barat. kebetulan kami kan cuma 4 kabupaten Sulawesi Tengah dulu. Kabupaten Donggala, Toli-Toli, Poso, Luwu. Waktu itu Kapolwil bikin sayembara. Ada sayembara? Ada sayembara. Bagi yang ikut seleksi yang terbaik akan dibiayai oleh Polwil ke Sukabumi. Kapolri Anton Sujarwo Cup. Ke Sukabumi? Ke Sukabumi. Bagi yang ikut seleksi masuk di 4 besar itu lolos dibiayai oleh pemerintah. Gitu ya. Salah satunya adalah Pak Dansi. Saya termasuk di batch karate tahun 87. Dan saya dibiayai, pokoknya saya tidak ada 1 sen rupiah pun, kasihan. Jadi berangkatin tanpa biaya sendiri? Ya, biaya saya ditanggung oleh Polwil. Pak Kolonel Sugio waktu itu. Ikut di Sukabumi, saya capa Polri, Jawa Barat. Saya ikut tim naik kapal laut 4 hari 4 malam. Sampai di sana. Dulu masih kapal laut masih kan? Dulu belum ada pesawat, Pak. Nah, baru sampai di sana ikut tanding dan ikut ujian dan. Oh, ujian. Ya. Dan 1. Ujian dan 1 nasional. Dan jadi Dansi ini ikut ujian dan 1. Ujian dan 1. Kami kebetulan dari Sulawesi Tengah itu 40 orang lebih. Dari 4 kabupaten dan 1 kota Madiun. Itu dari biru, coklat, ya. Baru di coklat saya itu hampir 2 tahun. Ikut itu ujian dan 1. Oke, di Sukabumi. Sukabumi. Ya. Baru masih 27 provinsi masih dipimpin dulu. Iya. Nah, proses ujian akhirnya lulus. Saya lulus. Ada kami beberapa. Tahun berapa itu? Tahun 1987. Ujian dan itu. Ujian dan 1 pertama nasional itu dari Sulawesi Tengah. Tapi ada pertandingan juga di sana. Ada kejurnas. Ada kejurnas juga. Jadi kejurnas, sampai ada kejurnas, ada juga ujian. Jadi bersamaan dia. Baik ujian pengambilan sabuk maupun ujian wasit dan sebagainya. Ada ujian wasit. Cuma waktu itu tidak bisa ujian wasit nasional karena masih dan 1. Oh iya. Aturan di Nasional Lemkari waktu itu nanti dan 3 baru boleh ambil ujian wasit karate di sana. Iya. Untuk nasional. Akhirnya lulus saya. Jadi saya sepulang dari Sukabumi, saya direkomendasikan oleh Kapolwil ke PT Wenang Sakti. Poso. Jadi saya jadi kepala security di PT Wenang Sakti. Ada modal saya. Jadi mulai dari situ berarti. Ya. Ada ada modal karate. Ya. Sehingga bisa untuk modal pekerjaan. Ya. Ini nih positif. Berawal dari dendam tadi. Dari dendam tadi itu, tapi berawal baik untuk cepat dapat pekerjaan. Iya, di situ. Nah, baru? Ya, di situ saya dapat jodoh. Kebetulan saya kayaknya berkeluarga dan sebagainya. Nah, sampai ke Gorontalo itu gara-gara itu atau belum juga? Tidak. Kebetulan saya ini mau antar anak istri saya di Manado mau Natalan. Saya ketemu Kapolres Limboto. Jadi waktu itu saya di Palu, di Poso. Di Poso. Kebetulan tugas jadi kepala security di Poso. Wenang Sakti. Antar istri saya di Manado dengan anak-anak mau Natal. Pulang dari Natal, saya cari saudara saya di Polres Pak Demas. Kebetulan di situ Kapolresnya itu adalah dari Polwil Palu yang teman baik saya ujian dan 1 di Sukabumi. Yang sama sekali iya. Saya ketemu dengan dia tahan. Ini boleh juga di sini? Kapolres ini juga? Kapolres dia sudah di Kapolres Gorontalo di Limboto. Akhirnya aku dapat di sini? Aku dapat di belakang di Polres. Saya kebetulan kakak saya Demas itu di Polres. Jadi waktu itu pertama kali masih buta-buta dengan Gorontalo? Buta-buta, saya tidak tahu apa-apa. Karena kapal laut tuh dari Poso, Wakai, Dolong, baru sampai di Poso. Di Gorontalo ini kapal laut. Minum Pak. Baru. Ketemu dengan Pak Indra, dia bilang, Dansi, dari mana? Saya cerita bla bla bla. Akhirnya dia bilang, begini Jo, mana? Masuk Jo di sini, saya kasih masuk di Satpam BRI sini. Akhirnya pindah ke sini. Saya urus pasangan di Wenang Sakti, pindah ke Limboto. Mulai dipekerjakan di mana? Di BRI Cabang. Oke. Waktu itu masih di rumahnya Pak Ali Kibobihu karena BRI Cabang itu baru bangun.
tahun 92 itu baru bangun dari cabang itu. Jadi oke, sekarang setelah mulai bekerja jadi saya sudah melatih buka ranting. Oh, buka ranting. Buka ranting. Lemkari. Anak buah saya banyak. Waktu itu belum ada lemkari atau sudah ada lemkari? Sudah ada Paramliah ya, ini lemkari, Riki Dama, Herman. Oh iya. Ini mereka lemkari yang di Gorontalo. Nah, waktu itu Pak Dansi juga buka ranting di kabupaten di Limboto sini. Saya buka. Jadi mulai saya latihan. Jadi dan 2 di Gorontalo waktu itu baru saya dengan Paramliah ya. Dan 1 kan ambil. Baru dan 2 ikut dan 2 92 di Sukabumi juga. Tapi saya di sini, saya di Gorontalo. Tidak, saya masih di Poso. Di Poso. Jadi dan 2 waktu di Poso, ambil dan 2 di Sukabumi juga. Oke. Akhirnya berarti berangkat ke sini sampai di Gorontalo ini memang dan 2. Buka ranting. Banyak anak buah saya, banyak pokoknya ini banyak sekali. Yang di Limboto? Iya, di Limboto saya buka. Di latihannya di BRI, di mana-mana saya dipanggil lagi oleh SMP Riki Dama menguji di mana pokoknya saya diundang untuk melatih. Di situ ada kejuaraan. Kita sudah wasit. Jadi wasit daerah ini sudah. Oh, jadi sudah bisa jadi wasit daerah? Iya, wasit daerah. Oke. Tapi sudah wasit daerah kita. Di sini nih Pak Hermanto, Riki Dama, saya, Pak Ramli. Itu yang baru bisa mimpin di Gorontalo waktu itu. 93, 94. Itu wasit daerah kami. Jadi sudah mulai ada turnamen. Tiap tahun itu ada 2 kali turnamen. Baru sampai ikut di ujian Makassar. Makassar apa? 2002 itu. Yang apa? Ujian apa? Ujian dan 4 dengan ujian wasit nasional. Dan apa? Dan 3-nya di SPN Karompasan saya dan Pak Ramli itu 98. Oke, baru dan 4 di Makassar 2002. Sama-sama dengan ujian wasit nasional. Oke. Oh, jadi itu ya 2002 itu. Kebetulan yang lulus waktu kami ikut tes wasit itu hanya saya yang terkira yang bisa memimpin di kejuaraan itu. Jadi kami diungsikan di karantina di hotel. Akhirnya itu yang tadi itu bahwa 2002 ada beberapa teman-teman yang ikut mengambil wasit nasional. Muncullah satu nama Pak Dansi pada waktu itu. Nah, dari situ mulai memimpin pertandingan. Nah, karena kan sekarang jadi wasit nasional. Pernah memimpin di daerah mana di luar Gorontalo? Kejurnas? Kejurnas Lemkari saya memimpin di Jemberana Bali tahun 2008. Memimpin di Denpasar Bali 2011 bulan Januari saya juga memimpin. Dan juga menguji karena saya menguji nasional. Jadi sudah lisensi untuk menguji? Saya sudah Dewan Guru. Saya masuk tes Dewan Guru 2007. Saya ambil dan 5 2007. Saya langsung diberikan rekomendasi dari Ketua Umum Lemkari bahwa Dansi berangkat ke Jakarta ikut tes Dewan Guru. Persyaratan untuk jadi ikut Dewan Guru? Aturan menjadi Dewan Guru Indonesia itu harus sudah dan 5. Kebetulan saya 2007 ambil dan 5 di Bitung. Bersama anak saya Iren ambil dan 1 bersama Iren Winowoda. Nuraimun. Kemana itu? Itu kami berangkat dari Gorontalo itu di Din Hemeto, Yanto Huntua itu ambil dan 1 sama anak saya Iren di Bitung. Saya ambil dan 5. Jadi persyaratan untuk jadi masuk di Dewan Guru itu harus minimal dan 5 nasional. Maka 2 bulan kemudian saya ditelepon dari Jakarta. Dansi berangkat. Saya petante Pak Dansi ikut Dewan Guru tidak perlu lagi ikut ujian bagi cukup kalau semua pensiun sama Dewan Guru dia. Ya guru yang ini. Jadi guru SD. Karate lain Pak. Lain dites segala macam. Lain Pak Dansi. Karena kalau saya petante itu kan dia cukup sama pensiunnya Dewan Guru dia. Semua Dewan Guru. tidak pakai ujian. Kalau ini lain. Oke, jadi itu persyaratannya. Iya, persyaratannya. Di batasan dia sabuk dan itu dia dan 5. Kemudian dia sudah wasit nasional. Nah, itu masuk persyaratan untuk jadi Dewan Guru atau wasit nasional? Dia tidak jadi wasit, tapi yang penting dia sudah dan 5 nasional diuji dengan predikat bagus, itu
tes Dewan Guru karena kita di situ sudah ada honor. Fungsi Dewan Guru itu apa? Menguji peserta sabuk coklat seluruh Indonesia. Se-Indonesia, Lemkari se-Indonesia. Oh, makanya itu harus diambil. Karena kita memang tinggalnya hebat. Jadi kalau misalnya berkarir di karate, nah ini tahapan-tahapannya. Tahapan terakhirnya itu di Dewan Guru itu sama. Karena menguji kan. Nah, selain Jembrana, kemudian di Bali, apalagi di Denpasar, Manado, Kejurnas. Manado tidak Kejurnas, cuma ujian dang. Oh, ujian. Jadi Pak Dansi menguji juga di sana. Saya menguji di Manado. 2 kali saya di Manado. Bahkan di Gorontalo saya diberikan mandat oleh ketua Dewan Guru untuk menguji tahun 2013. Karena teman-teman di Gorontalo kan kalau mau ujian nasional biaya susah. Jadi dibuatnya di Gorontalo. Saya minta rekomendasi sama Seiko Anton untuk berikan mandat kepada saya dan ketua Dewan Guru waktu itu Siang Gustaf Linelean Karate dan Tujuh bisa menguji di Gorontalo supaya kita biaya kurang, hanya bayar uang ujian dang saja. Iya. Operasional untuk lain kan sudah di sini kan, sudah di sukses kami bikin 2013 Desember tanggal 13 sampai tanggal 15. Itu menguji untuk wasit atau tidak, untuk supaya dia sudah memakai lisensi sabuk hitam. Tapi jasanya nasional. Jadi tidak lagi ke sana, tapi sudah di sini bisa. Jadi mengurangi biaya perjalanan untuk atlet ini. Jadi terus sekarang kan ada melatih anak-anak dan sebagainya kan. Saya pernah dengar begini. Tidak semua misalnya atlet. Tidak semua atlet ataupun yang mahir karate bisa melatih. Sama macam saya di sepak bola. Saya pemain bola, ya kan. Jadi banyak teman-teman itu mantan pemain bola tapi tidak bisa jadi pelatih. Nah, justru ada yang bukan pemain bola tapi dia bisa melatih. Gitu. Apa di karate juga gitu? Kalau di karate Pak begini. Walaupun dia itu hebat main, atletnya bagus, tapi kalau dia DP untuk melatih itu tidak ada, tidak bisa. Kita butuh teori, butuh materi, butuh DP waktunya itu dia, DP ritmenya itu dia bisa melatih. Bagaimana? Jadi ada yang hanya sekedar dia sampai dia jadi prestasi atlet, bahkan sampai dimanapun, tapi dia tidak ada basicnya melatih lagi. Melatih tidak ada. Jadi tidak semua. Nah, sekarang Pak Dansi melatih di Limboto atau di mana? Tempat latihan apa di mana? Tempat latihan apa di mana? Dojo. Dojo itu tempat. Dojo itu bukan di Tilang sana, itu jembatan Dojo? Bukan. Dojo itu jembatan Jodo itu. Ini dojo. Bahasa Jepang. Dojo itu adalah tempat latihan karate. Jadi bawa baju karategi. Beda. Dojo dengan Jodo. Nah, di Limboto di mana-mana tempat latihan? Kalau di Limboto waktu sebelum pandemi corona ini Pak, saya di rumah saya di Hepu sana itu memang ada dojo karate. Pandemi ini pandemi ini tidak sama sekali. Kedua di SDN 72 Kota Gorontalo. Yang ketiga di kompleks rumah pribadinya Pak Rusli. Baru di Suwawa ada 3. Di rumah. Itu tiap hari. Di mana lagi? Di Suwawa di Suwawa itu nanti anak saya, ini juga anak saya yang ketiga ini karate juga selalu ikut nasional. Ini tempat-tempat latihan. Itu tempat selama di Suwawa, baru MTS Suwawa itu tempat latihan kami. Bahkan banyak yang meminta, cuma waktunya sudah habis. Betul. Kan seminggu harus 3 kali. Pernah tidak yang jual es macam teh Mas Bagi ikut karate juga ini? Es tontong. Ada tongtong lewat kan karate tongtong. Nah, selama Pak Dansi ini melatih anak-anak maupun teman-teman ini, kira-kira baik anak sendiri maupun orang di dojo tempat latihan, prestasi yang sudah diraih apa? Sudah bisa menghasilkan atlet nasional bahkan. Kalau atlet yang sudah meraih ke tingkat nasional itu anak saya si Gamar. Gamar itu kejuaraannya di mana-mana? Kejuaraannya juara 2 di Palembang 2012. Usia dini. Tuh dia dapat peraih medali perak. Di Palembang? Di Palembang. Baru anak saya si Sukmo yang tua itu Gamar dengan Aldi dan Fitri
kejuaraan. Aldi Fitri siapa? Ini tadi Aldi. Anak juga? Anak juga. Oh iya iya. Si iya, Fitri itu hampir selalu mewakili Gorontalo ke nasional. Si Muhammad Supriyadi Winoda itu pertama kali 2006 itu ke tingkat nasional. Pertanyaannya, Iren ini yang meraih apa dia? Iren pernah medali emas di kejuaraan Open Turnamen di Gorontalo. Iya di Gorontalo. Oh, ya. Oh, Iren dan satu. Dan satu nasional. Kalau yang lain ini gambar dia apa dia? Dan satu. Terus Fitri Fitri dan dua. Kalau gambar Aldi dan satu. Sukmo dan dua ASEAN. Oh, dan dua ASEAN di Denpasar Bali 2011. Apa yang berbeda? Kebetulan waktu ujian waktu itu di Bali itu ada Thailand, ada India, jadi sudah skala ASEAN ada Singapura. Jadi dia ikut. Pesertanya bukan hanya orang Indonesia saja. Ada pesertanya ada. Tapi sudah ASEAN, skala ASEAN. Iya, ASEAN itu. Itu di Denpasar 2011 bulan Januari. Oke, ini yang anak-anak lain dia prestasinya di mana? Gambar tadi sudah. Terus yang Fitri Sukmo medali emas di Indonesia Timur kejuaraan 2007 di Manado. Jadi sudah banyak prestasi. Nah, selain di mana lagi? Di Manado baru si Fitri Perak si Gamar di Manado juga sama-sama waktu itu saya bawa. Baru Gamar dengan Fitri kejuaraan PTLP nasional di Gorontalo. Iya, yang waktu itu di GOR. Yang di GOR itu dua orang itu masuk di Perak. Perunggu Indonesia nasional kan. Oke. Luar biasa. Jadi karena itu tadi karate adalah teman hidup saya. Teman hidup saya. Iya kan? Ya. Maka itu ditanamkan kepada anak-anak maupun anak-anak didik bahwa karate itu tidak hanya untuk menjadi salah satu bahan atau alat untuk membela diri kita sendiri dari gangguan yang lain, tetapi untuk berprestasi. Untuk berprestasi. Jadi bisa menaikkan tingkat taraf hidup sebenarnya, ya kan? Karena dari prestasi itu. Tapi tidak ditanamkan pada orang kan, misalnya bahwa jangan ikuti papa. Kalau papa dulu ikut karate karena balas dendam. Nah, kalau untuk sekarang prestasi, oke. Nah, jadi anak berapa? Anak saya 8. 8 ikut karate? Semua karate. Semua karate? Mana di antara 8 orang ini yang belum pernah ada prestasi? Si Jul yang bungsu. Oh, masih. Kebetulan dia diambil oleh tantenya di Siwawa. Dia tidak terlalu fokus untuk karate. Oke. Nah, selain anak-anak didik lain yang ikut latihan yang meraih prestasi siapa? Oh, si Theo, si Chris yang dari Bone Bolango. Itu di mana? Terus di sini si Poni Pakaya. Jadi sampai meraih di tingkat nasional. Sampai tingkat nasional, juara 3 nasional. Nah, jadi ini prestasi-prestasi yang diraih oleh Pak Dansi Winoda. Ya, Dansi Winoda. Bersama anak-anak didiknya, dan tentunya karate itu bukan untuk membalas dendam. Itu hanya awal dari kenapa dia belajar karate. Pertama jadi masuk karate. Iya, tapi karate itu merupakan salah satu modal untuk meraih prestasi. Ya, betul. Karena prinsipnya Pak Dansi ini bahwa motonya adalah karate merupakan teman hidup. Teman hidup saya. Oke, Pak Dansi di akhir pertemuan Orang Tebuti ya. Kira-kira apa yang belum diraih oleh Pak Dansi di karate ini? Sampai kapanpun kan tetap dengan karate. Nah, apa yang masih yang dicita-citakan oleh Pak Dansi? Saya apakah Pak Dansi masih tetap ingin lagi atau cukup dengan anak-anak yang dididik saja yang dengan meraih prestasi, atau Pak Dansi masih ingin? Saya kepingin lagi ujian dan 7 saya sampai seterusnya. Oh, jadi dan 6 sekarang? Dan 6 saya 2018. Jadi masih ingin. Saya kepingin sampai seperti guru besar saya. Kalau dia sudah tahapan guru besar itu sudah masuk berapa dia? Sihang Suseki itu sudah dan 7. Suseki sudah master Grand Karate. Sudah master karate. Nah, jadi cita-cita Pak Dansi masih ingin meraih lagi dan 7. Batasan dannya berapa? Dia sampai semampunya. Karena guru besarnya kami terakhir itu dan 10. Pertampung siangnya di Jakarta itu dan 10 sudah. Jadi untuk level guru besar itu dia persyaratan dan berapa? Kalau dia sudah itu
Guru besar sudah masuk saya sekarang. Iya, maksudnya. Oh iya. Cuma mau rebut Seiko itu yang susah. Seiko. Apa bedanya Seiko dengan kalau tadi apa? Saya Sihang. Jadi dari senpai, sensei. Senpai itu pelatih. Senpai itu dan 3 ke bawah. Oh ya, baru dan 4 itu masuk dan 5 itu sensei. Sensei. Kalau Sihang itu walaupun dia dan 5 tapi dia sudah dengan guru itu Sihang. Oh iya. Terus guru besar berikutnya itu. Suseki. Suseki itu dan 7 dan 8. Masih ada lagi yang masih ada lagi. Seiko Sihang. Itu terakhir? Iya, Grandmaster Karate. Oh, ada istilah-istilah yang nasional dengan yang pengambilan ini internasional. Apa nama? apa? Oh, AKF. AKF. Jadi tingkatan-tingkatan ini. Tingkat AKF itu masih Asia. Kalau yang nasional apa? Sudah kalau yang masih di negara sendiri apa diperam? Oh, itu masih nasional. Kalau sudah Asia? Kalau Asia AKF. Itu untuk apa? Itu wasit juga. Wasit AKF itu dia memimpin di Asia. Baru. Jadi lambang itu bukan lagi bukan porki merah putih, sudah ada lambang memang Asia punya lambangnya. Baru ada kalau dia wasit sudah lulus dari AKF, dia sudah lulus lagi ke WKF, itu world kan sudah internasional. Sedunia itu. Dan Gorontalo belum ada wasit itu. Itu batasan-batasan itu sebenarnya. Jadi batasan-batasan untuk jadi wasit di daerah ini, kemudian di nasional, kemudian batasannya jadi wasit di ASEAN. Kemudian wasit dunia. Dunia itu sudah meraih sertifikat apa namanya? WKF. Jadi itu jadi ini yang harus cerita yang diperhatikan di dunia karate menurut cerita Pak Dansi. Nah, Pak Dansi terakhir tadi kan masih ingin lagi meraih untuk dan 7. Ya, saya. Bahkan sampai semampunya kalau masih ada rezeki, ada peluang berpanjang sampai di. Ya. Nah, apa harapan di Pak Dansi terhadap masyarakat untuk melihat bahwa karate ini adalah jalan menuju prestasi. Ya. Apa harapan Pak Dansi? Harapan saya untuk orang tua dari atlet ini harus memberikan support yang bagus kepada anak-anak. Karena di karate itu memang itu unik dia. Kalau buat saya itu unik. Uniknya bagaimana? Uniknya itu maksudnya dia terukur. Dan yang olahraga terukur. Yang paling penting adalah ini pembinaan mental. Dan itu bela diri dia nanti. Jadi kita untuk sekarang zaman sudah berubah modern ini. Bela diri bukan untuk bakalae, tetapi untuk prestasi. Jadi minimal kita jangan babak belur sama dengan saya dulu. Biru-biru. Minimal bisa tangkis. Iya. Ketika ada gangguan kita bisa membela diri. Tapi ketika tidak ada gangguan jangan mengganggu orang. Saya tidak pernah ganggu orang. Saya terapkan kepada anak buah saya, bahkan ke anak-anak saya, jangan mengganggu orang. Ikutlah jalurnya. Misalnya ada event, ada. Jadi kita di sini Pak kan diikat oleh 5 sumpah karate. Oh. Ada 5 sumpah karate. Pertama sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun. 5 itu pengunci sanggup menguasai diri. Jadi menguasai diri itu artinya bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri, jangan sampai orang baru senggol kita semua balas. Setuju. Iya, orang baru ada gertak-gertak kita semua tidak boleh. Oke, jadi itu harapannya. Itu harapan saya untuk orang tua untuk memberikan anaknya latihan. Oke, harapan untuk organisasi karate secara umum apa? Secara umumnya mudah-mudahan dengan terpilihnya Porki ini baru-baru bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Maksud saya bisa membina atlet yang lebih berprestasi. Bisa melahirkan lagi atlet yang lebih banyak dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ya. Oke. Satu kalimat, karate adalah teman hidup saya. Terima kasih Pak Dansi sudah hadir di Wombohe, meskipun ini di rumahnya sendiri. Terima kasih nih kopi. Oke Pak Dansi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.